untuk di daerah kan harus membentuk itu, gitu. Bentuk itu, jadi saya dasarnya itu Pak, kalau toh masih dikembangkan lagi, berarti skep itu harus turun, perserti lengkapnya semua, biar nanti saya daftarkan ke Kesbangpol. Nanti ke Kesbangpol itu kan ada banyak syarat. Pertama nanti SK dari pusat, lalu dilengkapi dengan akte pendirian Kemenkumham itu, kemudian pajak. Terus gini, kalau kita membaca anggaran sasaran, anggaran tambah, sekarang di dalam organisasi yang akan kita bentuk, ya kita cabang ya Pak ya, cabang. Ketua, misalkan bendahara, sekretaris, bagian. Nah itu contohnya ada. Nah itulah. Biar nanti kalau udah turun, nanti saya kirim lagi. Nah ini Pak, maksudnya biar kalau itu sudah ada, jadi nanti tak tindak lanjuti Pak. Untuk tingkat cabang. Nanti saya kirim. Sedangkan saya juga harus menjelaskan kepada anggota bahwa ini semua perlengkapannya sudah clear lah, ada siap lah. Hanya kita sekarang bagaimana yang di cabang ini kira-kira membentuk dalam arti katakan yang kuat Pak. Timnya kita kan harus kuat. Tidak bisa hanya ketuanya tok, tapi bagian-bagian di belakang ya kira-kira istilahnya tuh orang muda plus dia lali-lali loh. Tidak bisa. Karena bagaimanapun contoh-contohnya gini. Bagian operasi, bagian gaya alat-alat Pak. Alat-alat operasi tubuh, anggota aja yang bisa buat, dananya ada, kita buatkan. Rumah sudah disiapkan, tinggal nanti ngisinya gimana. Terus saya nanti ke dinas sosial dan sebagainya, kira-kira program yang selama ini untuk mendukung orang-orang difabel itu termasuk kita itu gimana? Jadi begini loh Pak, istilah Joko Klok untuk yang buat gitu. Jadi istilahnya begini, saya kan sejak tahun 2022 itu kemudian aktif di teman-teman difabel. Nah saya juga tahun 2023 itu mendirikan namanya Himpunan Disabilitas Muhammadiyah, HDI. Nah karena saya ikut di difabel itu, kemudian saya tahu betul bahwa dinas-dinas itu punya dana. Dan yang namanya stroke itu masuk di dalamnya adalah jadi difabel. Tetapi difabel yang lain dapat bantuan macam-macam. Ada alat bantu, kursi roda, ada tongkat, ada protesis, kaki palsu, tangan palsu, ini apa namanya? Pokoknya kebutuhan dasar itu dipenuhi. Ada untuk makan, minum, ada untuk sembako itu ya, ada macam-macam. Lalu ada yang dapat bantuan motor untuk usaha, motor roda 3 rupiah itu. Nah, berarti kan anggarannya banyak, ya kan? Tetapi yang sub itu tidak pernah ada yang tersenggol sama sekali. Ya itu tadi Pak, seperti pertanyaan saya tadi ya. Kalau saya mau membina di cabang, saya harus punya dasarin kuat dulu. Nanti saya jelas. Nah itu sebabnya apa Pak? Sebabnya tidak ada organisasi yang mau perjuangkan. Nah ini sekarang itu kan akan dibentuk. Nah, oleh karena itu kita membentuk itu untuk menjembatani itu. Ada juga di pusat itu punya program-program. Orang sekolahmu sudah tutup gitu. Tetapi di kabupaten kota tidak ngerti sama sekali. Nggak punya datanya. Nah itu dengan adanya penjelasan jenengan kalau ini sudah istilahnya perangkat lunaknya sudah lengkap. Nanti saya tindak di kabupaten, di cabang, menyebar. Mudah-mudahan itu saya akan bergerak. Karena kalau nggak bergerak nggak mungkin. Apa mendawang tok isawang tok apa? Oleh karena itu Pak Gun, PPSI itu anggotanya jangan orang semua. Ya. Tapi yang masalahnya kan boleh wong sing cover. Cover tangan. Oleh populeran sosial kan. Perlu pelan-pelan. Maka di Jogja ini Pak, kami ini PPSI Jogja itu penasihatnya siapa? 2 orang penasihat itu adalah anggota DPD RI. DPD RI. Karena saya kalau nggak punya orang kuat begini,
saya ngomong di dinas-dinas udah letteran nih. Nah, ini penghasilannya apa? Ini 2 orang DPD. Ini kalau mau dikembangkan, saya nanti bisa dari 2 orang ini Kanjeng Ratu jadi penasihat. Tapi kan terlalu gede kalau Kanjeng Ratu kita uang utangnya baru sedikit, ya kan? Terus, pengawasnya siapa? Pengawasnya itu dokter-dokter Pak, dokter saraf sama dokter rehabilitasi medik. Sehingga itu tidak sembarangan itu. Ya. Lalu yang di bawah itu juga ada keluarga stokes, ada istrinya, ada suaminya. Kalau nggak ada itu kan nggak bisa jalan, ya kan? Lalu ada perawat, dosen di situ. Ada juga orang relawan umum aja. Jadi kalau di DIY itu di Jogja itu jalan aja karena saya tinggal minta bantuan teman-teman relawan. Tapi yang bisa berpikir yang ngerti tentang ya kita sendiri. Nah, karena itu perlu dicampur-campur. Kalau masuk semua sebenarnya berkali itu Pak, ya kan? Terus ekonominya juga. Saya dengar Pak Gus sama Afif bisa sampai jadi kan ada bangsa. Karena orang yang pilih sopo, itu loh maksudnya itu. Nah, oleh karena itu ketika kita membina PPSI itu kita betul-betul mencari orang-orang yang ikhlas mau hanya mencari ridho Gusti Allah. Oh gitu. Nah, itu yang paling angel itu. Okay. Makanya dari sekian kan udah kita lihat sampai segi udah ya itu banyak Pak yang ngomong orang-orangnya. Oh iya. Kan udah banyak ada begitu itu omongannya sebenarnya di Facebook ya. Iya. Itu wartawan tapi ya biarin aja. Iya. Saya yakin orang baik itu banyak, cuma kita harus ketemu aja. Tapi ya gini Pak, kalau saya lihat dengan dasar itu yang sudah ada itu, saya akan menjaring dalam arti kata sesuai dengan kemandirian kita sendiri. Betul. Dalam arti kata memang kemampuan kita masih kuat. Dalam arti harus ada. Sehingga misalnya kita punya gedung, ada orang yang gedung tak gawean anggo istilahnya rumah sehat. Iya. Kok alat-alat ini gawe dhewe. Nah, itu Pak. Konsep kita Pak. Nanti itu satu mengembangkan PPSI tiap cabang. Kenapa? Karena memang orangnya yang harus dibantu itu ya di kota-kota itu. Iya. Kita nggak usah mikir yang jauh-jauh. Yang kedua, supaya ada tempat yang untuk berkomunitas, berkumpul, itu yang kita sebut rumah suluk sehat. Nah, kalau rumah suluk sehat itu nanti kalau ini semua itu sudah saya desain Pak. Semua itu saya yang desain. Karena alhamdulillah saya dibarengi otak itu mikir-mikir. Siapa itu boleh panter cuma angin. Biasanya gitu memang. Ya. Nah, bendahara kami Pak Philip itu kan komisarisnya PT Tempo Scan Pasifik. Nah, ini saya incar untuk mencari sponsor. Lalu masuk sehat ini nanti akan saya carikan sponsor. Tapi saya harus jelasin ini tujuannya apa, peralatan ini dibutuhkan apa, nanti keluarnya bagaimana. Terus di kota-kota itu mereka harus punya tempat dulu, dan nanti dicarikan gitu. Nah itu supaya orang bisa kumpul di situ, bisa ngobrol sambil latihan di situ, dan happy, senang gitu. Maka saya di Jogja itu membuat markas namanya Embung Sendang Kerto di Embung Pak itu. Di situ ada pendopo, kita markasnya bulan sekali kita ketemu di situ. Nah karena Embung itu di Sleman, lalu ada lagi yang di alun-alun utara itu kalau Sabtu pagi, ya Sabtu ini sampai alun-alun kemarin itu. Nah itu Sabtu pagi. Ayo kemarin berani lagi dengan iya ke makam Imam Kiri kan Pak Azumi jempol saya kok nggak dijawab itu luar biasa itu terus salah ketemu baru itu kan gue udah betul bingung tapi kan mentalnya jadi mentalnya jadi nah itu yang sama dengan offline gitu Pak karena orang tahu ketemu mikirnya bayangan muget panggil pasok apalagi mayoritas orang itu
punya keyakinan Allah itu beri penyakit bisa obati, aku pasti pulih. Bahasa mas kayak gitu ya sopo. Itu kan berarti kan tidak melihat fakta. Ya. Nah kan faktanya itu kan berdasarkan data. Datanya di pertanyaan bisa dihitung anggota kita berapa, sing pulih berapa, sing pulih berapa. Itu kan di mana-mana sama tapi itu. Di Jogja kan pernah saya hitung Mbak, 75 orang itu ternyata sing pulih minimal. Berarti kan 20% cocok dengan teori itu. Ya, di kota-kota lain juga begitu. Yang berarti memang menolak kabel pun. Maka saya santai kondisi seperti ini itu sampai mungkin harus masuk 80% itu. Puasa tak pikir udah pulih. Walaupun tidak boleh pun saya harus beraktivitas. Iya, harus bermanfaat. Jadi saya nggak peduli Pak. Yang penting saya bisa kemana-mana sendiri lah, terkait sopo-sopo. Nah dulu saya untuk mencapai itu nggak butuh waktu lama Pak. Sampai saya tuh tahun ke-8 baru bisa ke begini. Saya 7 tahun nggak nambah kampus. Untungnya kok ditolak Mbak. Nah tapi setelah saya bisa punya, jadi ceritanya gini, saya kan pengen mandiri. Saya bilang istri saya, mampu aku tak nganu ya, ngawe motor betul ya. Anak saya, istri saya orang sekarang ke bapak kurban kan kondisi dengan seperti saya ini, dia pengen numpak motor, bojoku di Setego, ya, bojoku di Setego. Nek sebetulnya permasalahan itu sama. Aku tuh gini Pak, aku kan sempat meninggal di saya karena COVID itu. Terus yang dalam keadaan Setek payu meneh Mbak. terus sama aja. Ayo mana?